Innal hamdalillah salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kemarin kita sudah membahas tentang alamatul ismi, tanda-tanda yang membedakan isim dari kalimat yang lainnya. Maka pada pertemuan siang hari ini kita akan membahas alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il, yang dengan tanda-tanda tersebut kita bisa membedakan fi'il dari kata-kata yang lainnya, dari isim dan dari harf. Qala rahimahullahu ta'ala wal fi'lu yu'rafu biqad wassini wassaufa watta'it ta'nisi sakinati. Adapun fi'il maka dia dikenal atau dibedakan dengan qad, dengan sin, dengan saufa, dan dengan ta'u ta'nis sakinah. Ini kita sudah masuk penjelasan tentang alamatul fi'li. Tanda fi'il. Tanda fi'il yang pertama adalah qad. Lah, qad ini bisa masuk ke al-madi, fi'il madi, bisa masuk ke fi'il mudhari'. Artinya huruf qad ini menjadi tanda fi'il. Dalam artian kalau ada satu kata kok di depannya ada qad, maka kita pastikan dia bukan isim, dia bukan huruf, tapi dia fi'il. Lah qad ini sekali lagi bisa masuk ke fi'il madhi, bisa masuk ke fi'il mudhari'. Kalau masuk ke fi'il madhi maka memiliki dua makna. Makna yang pertama namanya at-tahqiq. Tahqiq. Makna yang kedua at-taqrib. Tahqiq artinya memastikan. Memastikan. Misalnya gini, kalau kamu katakan kepada teman kamu, Ja'a Zaidun. Bisa jadi dia masih ragu. Mungkin saja kamu tuh bohong, mungkin saja yang datang bukan Zaid tapi anaknya Zaid misalnya. Maka untuk memastikan bahwa betul-betul Zaid sudah datang, maka kamu tambahkan qad di sini. Qad ja'a Zaidun. Oh, berarti hak, betul-betul real kedatangan siapa? Zaid. Lah qad ini namanya harfut tahqiq. Kalau masuk ke fi'il madhi yang fungsinya untuk memastikan, oh betul-betul Zaid telah datang. Ya. Ini qad. Atau takrib. Takrib itu belum jadi, belum terjadi, tapi sudah mendekati kejadian tersebut. Ini yang sering kita dengar kalau nanti sebelum imam sholat, setelah azan kan, pas iqamah kita mendengar kata-kata qad qamatis sholat. Itu posisinya kamu sudah sholat apa belum, Mas? Belum sholat, tapi hampir sholat. Ini namanya takrib. Namanya takrib. Loh, lalu gimana Ustadz membedakan antara mana yang tahqiq, yang itu sudah betul-betul terjadi, dan mana yang takrib, yang itu belum terjadi tapi hampir terjadi? Ya dilihat realitanya. Kalau misalnya ada orang ngomong qad ja'a Zaidun, sedangkan Zaid betul-betul sudah datang, kamu melihatnya, berarti itu li tahqiq. Tapi kalau dia belum datang tapi hampir dia datang, sebentar lagi dia datang, berarti bukan li tahqiq tapi li takrib. Takrib itu untuk menyatakan bahwa kejadiannya sudah dekat. Nah, ini yang pertama. Qad. Yang kedua, qad juga bisa masuk ke fi'il mudhari'. Kalau masuk ke fi'il mudhari', maka ada dua makna yang ditunjukkan. Yang pertama adalah at-taksir. Taksir. Yang kedua at-taklil. At-taksir, at-taklil. Yang dimaksud taksir itu apa? Taksir. Taksir artinya kejadiannya sering. Kalau taklil kejadiannya apa?
jarang. Contoh taksir, katsir itu artinya ya sering. Contoh taksir, qad yanjahu al-mujtahidu. Seringnya orang yang sungguh-sungguh akan sukses, akan berhasil. Artinya kesuksesan najah yanjahu bagi orang yang serius itu jarang apa sering? Sering. Makanya qad yanjahul mustahidu di sini artinya taksir. Sering. Taklil, contoh taklil. Qad yanjahul kasul. Orang yang pemalas bisa jadi dia sukses. Pengangguran sukses. Ada kan banyak apa sedikit ini? Banyak apa sedikit? Atau kita balik saja nih. Kalau kejadiannya itu jarang, maka kemasukan qad di sini artinya litaklil untuk menunjukkan bahwa kejadiannya jarang. Seperti itu. Nah, ini yang pertama. Ini qad. Sekali lagi ya, kalau qad ini bisa masuk ke fi'il madhi, bisa masuk ke fi'il mudhari'. Madhi ke fi'il mudhari'. Yang kedua, qad. Yang kedua, sin dan saufa. Sin dan saufa. Nah, sin dan saufa ini namanya harfut tanfis. Sin dan saufa. Kemarin kita sudah bahas bahwa fi'il mudhari' itu kata kerja yang menunjukkan suatu kejadian di masa sekarang atau yang akan datang. Ini fi'il apa ini? Mudhari'. Tapi kalau fi'il mudhari' kemasukan sin atau saufa, karena sin dan saufa ini hanya masuk ke fi'il mudhari' saja. Nggak bisa ke fi'il madhi. Nggak bisa ke fi'il amr. Maksudnya hanya fi'il mudhari' saja. Lah, fungsi daripada sin sama saufa itu menunjukkan bahwa kejadian yang dibawa oleh fi'il mudhari' itu bukan sekarang, tapi masih nanti. Paham ya? Kalau fi'il mudhari' itu berkemungkinan sekarang apa nanti, begitu kemasukan sin dan saufa, maka otomatis maknanya bukan sekarang, tapi kapan? Nanti. Bukan sekarang kejadiannya, tapi nanti. Terus bedanya apa sin dan saufa? Sin dan saufa, contohnya saufa di sini, contohnya sa adhabu ilal bait. Sa'adhabu ilal bait. Ini artinya saya akan ke rumah. Sama, saufa juga sama. Saufa adhabu ilal bait. Sama-sama kepergian kamu ke rumah itu bukan sekarang tapi nanti. Lalu apa bedanya sin sama saufa? Sin sama saufa. Coba dihitung hurufnya banyak mana antara sin dan saufa? Ya saufa. Lah dalam bahasa Arab itu tambah huruf mas, maknanya juga tambah. Berarti saufa itu nantinya masih nanti lagi. Misalnya hari Rabu. Hari Rabu kamu bilang saufa adhabu ilal bait. Wajar karena hari khurujnya baru sekarang ya kan. Tapi kalau hari ini kamu katakan sa'adhabu ilal bait, yaitu berarti pakai sin. Sudah tepat. Karena kepergian kamu kapan? Dalam waktu dekat ini. Kalau saufa masih nanti-nanti. Ini bedanya antara sin dan saufa. Seperti itu. Nah, kalau tadi qad itu bisa masuk ke madhi ke mudhari', kalau sin dan saufa ini hanya bisa masuk ke fi'il mudhari' saja. Tidak bisa masuk ke fi'il madhi. Tidak bisa masuk ke fi'il amr. Ini. Sin dan saufa. Kata apapun, kalau mungkin kamu letakkan sebelumnya huruf sin atau huruf saufa, maka ketahuilah bahwa kata tersebut adalah fi'il.
Sebagaimana kata apapun bisa kamu taruh di sebelumnya itu huruf qad, maka itu adalah fi'il, bukan isim, bukan huruf. Ini yang kedua dan ketiga. Sedangkan yang terakhir adalah ta'ut ta'nis sakinah. Ta'ut ta'nis sakinah. Ta'ut ta'nis sakinah, dan ini khusus untuk madhi. Nah, khusus untuk madhi. Artinya tidak akan masuk ke mudhari' dan tidak akan masuk ke amr. Dia masuknya ke fi'il madhi. Dinamakan ta'ut ta'nis sakinah karena menunjukkan muannasnya pemilik tak tersebut atau pelakunya. Itu seorang muannas, sebuah kalimat yang muannas. Sakinah karena memang dia sukun, tidak berharokat. Contohnya apa? Contohnya dhahabat Hindun ilas suqi. Dhahabat Hindun ilas suqi, ini dhahabat Hindun ilas suqi. Dhahabat ini namanya ta'ut ta'nis sakinah. Maka kata apapun mungkin kamu letakkan, kamu sambungkan dengan ta'ut ta'nis sakinah, maka kata tersebut adalah fi'il. Lebih spesifiknya itu adalah fi'il madhi. Sekali lagi dikatakan tadi ta'ut ta'nis. Artinya ta'ut ta'nis adalah bahwa pelaku dari kata kerja ini adalah kata yang mu'annas. Kamu tahu di sini bahwa Hindun bukan muzakkar tapi apa? Mu'annas. Makanya dinamakan ta'ut ta'nis. Dinamakan sakinah ya karena memang sukun. Pada asalnya dia sukun. Meskipun nanti beberapa kondisi bisa diharokatkan, tapi insidental. Berbeda kalau ta'ut ta'nis tapi mutaharrikah. Misalnya, laki-laki yang berpuasa, kita katakan sha'imun. Kalau perempuan yang berpuasa, kita katakan sha'imatun. Ada tak yang membedakan antara mudzakkar dan muannas. Taknya ini juga menunjukkan muannas. Cuma dia bukan sakinah, dia mutahrikah, berharokat, sehingga masuknya bukan ke fi'il tapi masuk ke isim. Paham ya? Berarti ta'ut ta'nis dimakan ta'ut ta'nis karena menunjukkan muannas, dinamakan sakinah karena harus sukun. Kalau dia berharokat nanti masuknya bukan ke fi'il tapi masuknya ke isim. Ini 3 tanda daripada fi'il. Kapanpun kamu dapatkan tanda ini, baik qad, baik sin, baik saufa, baik itu ta'ut ta'nis sakinah pada suatu kata, maka pastikan bahwa kata tersebut adalah fi'il, bukan isim, bukan juga huruf. Ini. Isim sudah kita bahas. Kita katakan bahwa isim itu kita bedakan dari kedua saudaranya dengan al-jar, dengan tanwin, dengan al, dan dengan kemasukan huruf jar. Fi'il juga sudah kita bahas bahwa dia dibedakan dari isim dan dari huruf dengan adanya qad, dengan adanya sin, dengan adanya saufa dan ta'ut ta'nis sakinah. Dari sini kita juga bisa memahami bahwa dari 3 tanda tersebut ada 1 tanda yang berlaku untuk madhi ataupun mudhari' yaitu qad. Ada 1 tanda yang berlaku hanya untuk mudhari' saja yaitu sin ataupun saufa. Ada 1 tanda yang khusus berlaku untuk madhi saja yaitu ta'ut ta'nis sakinah. Isim sudah kita bahas, fi'il sudah kita bahas, berarti masuk ke huruf. Nah, di sini dikatakan wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Adapun huruf, maka dia kata yang tidak pas dengannya tanda isim, tidak juga tanda fi'il. Yang tidak bisa kemasukan tanda isim dan tidak bisa kemasukan tanda fi'il itu adalah harf. Jadi tandanya huruf apa? Tidak ada tanda-tanda. Paham ya? Isim punya tanda, fi'il punya tanda, huruf tidak ada tanda-tanda. Tidak ada tanda-tanda artinya apa? Coba kamu datangkan tanda isim 1 persatu kamu pasangkan sama huruf, tidak bisa.
Coba kamu datangkan tanda-tanda fi'il, kamu pasangkan ke huruf, tidak bisa. Bisa nggak misalnya qattu, saufatu misalnya, atau misalnya saufat misalnya? Nggak bisa. Maka tanda huruf adalah tidak adanya tanda-tanda. Alamatuhu adamiyah. Tandanya ya tidak ada tanda-tanda. Ulama membuat analogi seperti ini, tanda huruf itu. Jim tandanya titik di bawah. Kha tandanya titik di atas. Ha tandanya apa? Tidak ada titik. Paham sekali lagi. Ulama membuat satu analogi, membuat satu gambaran yang membedakan antara isim, fi'il, dan huruf. Isim sudah dikasih tanda-tanda, fi'il sudah dikasih tanda-tanda. Tandanya huruf apa? Ya pasangkan tanda-tanda itu, kalau tidak bisa berarti dia huruf. Sebagaimana contohnya huruf jim. Tanda huruf jim apa? Ada titik di bawah. Tanda huruf ha apa? Ada titik di atas. Tanda huruf ha apa? Sudah, jangan dikasih titik. Atau tidak ada titik. Alamatuhul adamiyah. Kamu dapat kata apapun, tidak bisa kamu masuki huruf jer, tidak bisa kamu jerkan, tidak bisa kamu kasih tanwin, tidak bisa kami kasih al, tidak bisa dikasih qad ataupun sin, saufa, dan ta, ta'nis sakinah. Maka yang seperti itu dinamakan al-harfu alias huruf. Seperti itu. Baik. Ini yang terkait dengan alamatu al-fi'li wa alamatu al-harfi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Ini hari keluar besok ya. Berarti kan qalbuhu mu'allakun bi apa? Bil bas atau bil bait atau bi syari'. Ya. Bedanya apa? Tahqiq yaitu taukid. Iya, tahqiq itu taukid. Ya, sama. Nah. Ada lagi? Iya. Iya. Kenapa masuk di mati? Iya. Memang gini, dalam bahasa Arab itu sesuatu terkadang, ini masuknya nanti ilmu balaghah. Sesuatu kalau real dia pasti akan terjadi meskipun itu belum terjadi, terkadang diungkapkan dengan sesuatu yang menunjukkan itu sudah terjadi. Contohnya dalam Al-Qur'an ata amrullah. Amrullah maksudnya ya yaumul qiyamah. Hari kiamat apakah sudah terjadi? Apakah sudah terjadi hari kiamat? Kenapa Allah mengatakan kata ata? Karena pasti terjadi. Sehingga namanya tanzilul mutawaqqa manzilatal waqi'. Mendudukkan yang belum terjadi seakan-akan sesuatu yang sudah terjadi. Nah, seperti itu. Ya, ada lagi. Ada lagi. Artinya kayaknya udah di bis atau di apa itu pick up biasanya kan dong ini jalan. Ya, sudahlah. Daripada nggak fokus ya. Nggak ada yang tanyakan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.